Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada materi kuliah basis data. Kali ini kita akan membahas pertemuan ke-11 yaitu aljabar relasi, di mana aljabar relasi yang akan kita bahas kali ini yaitu berkaitan dengan extended theory operation, di mana pada pertemuan terdahulu kita telah membahas tentang teori himpunan dan teori spesifik atau teori khusus. Nah, kali ini adalah teori yang banyak simbol-simbolnya karena di sini adalah teori-teori tambahan atau extended theory operation. Terdapat 8 teori yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama generalized projection, di mana pada generalized projection kita pernah membahasnya di dalam praktek ya, generalized projection. Nah, di sini untuk generalized projection simbolnya menggunakan P sama dengan proyeksi biasa atau projection. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang join, kemudian aggregate function, assignment, rename, update, delete, dan insert. Dari semua simbol ini cara menghafalkannya sangat mudah. Yang pertama, mari kita bahas generalized projection, di mana di sini ada P projection, simbolnya adalah P. Kemudian join ya, join ini simbolnya biasa saja. Kemudian ada aggregate function. Aggregate function di sini banyak G, maka simbolnya seperti huruf G ya. Kemudian assignment, panah ke kiri. Kemudian rename, ada R di sini menggunakan row, simbolnya ini rename. Kemudian update, kata-kata yang menonjol dari kata update adalah huruf D, delete, seperti huruf delta ya. Kemudian delete sendiri minus, karena delete itu adalah menghapus atau mengurangi sesuatu, minus. Kemudian insert ini menggunakan gabungan U, union ya, karena menggabungkan data, menambahkan data. Nah, dari rename, update, delete, dan insert ini nanti kita akan menambahkan simbol assignment sebagai simbol utama. Berikutnya kita langsung praktek extended theory operation. Tabel-tabel yang akan kita gunakan untuk praktek seperti pada tabel praktek-praktek sebelumnya, yaitu ada tabel produk, kemudian ada tabel supplier, dan tabel katalog. Yang pertama yang perlu kita bahas yaitu generalized projection dengan simbol P. Ini digunakan untuk perhitungan pada atribut turunan, atribut yang nilainya diperoleh dari proses perhitungan, itu maksudnya ya. Secara umum sama dengan proyeksi biasa. Bentuk umumnya di sini ada 2 rumus, di mana untuk yang rumus pertama, kalau saya lingkari yang di sini melibatkan tabel atau R ya. Ini relasi atau tabel. Sedangkan pada yang bawah di sini tidak melibatkan tabel. Jadi simbolnya P, kemudian rumusnya apa? Misalnya kita ingin menambahkan penjumlahan 5 tambah 5, misalnya seperti itu. 5 ditambah 5, nanti rumusnya cukup P 5 ditambah 5, hanya seperti ini. Nah, nanti kalau ditulis dalam bahasa SQL cukup tuliskan select 5 ditambah 5 titik koma enter. Nah, ini keterangannya sudah saya jelaskan. Kita lanjutkan. Contoh generalized projection yang menggunakan P, ini contohnya adalah yang pertama, menampilkan nama hari ini. Nama hari ini dalam bahasa Inggris, hari itu biasa day ya, nama itu adalah name. Maka ini biasanya digabung menjadi day name ya. Ini rumusnya day name. Kemudian untuk menentukan hari ini kita gunakan now ya. Lanjut, kemudian bentuk SQL nya select day name now.
hasilnya kira-kira seperti ini. Hari ini adalah hari Senin, maka di situ tertulis dengan dyname now, hasilnya adalah Monday. Nah, untuk yang rumusnya, rumus intinya adalah yang ini. Terus untuk hasilnya di sini kenapa Monday kok tidak hari Senin begitu? Ini tergantung settingan dari komputer masing-masing. Kalau settingannya dalam bahasa Inggris, otomatis di sini keluarnya ya bahasa Inggris. Berikutnya contohnya yaitu proyeksi, generalized projection yang melibatkan tabel. Kalau yang di atas tadi ini tidak melibatkan tabel, jadi langsung rumus ya. Jadi ini langsung rumus. Kalau yang ini aljabar relasinya kita analisis dulu, menampilkan harga jual dengan menggunakan keuntungan atau mengambil keuntungan 10% dari harga barang. Maka aljabar relasinya adalah di situ ada rumus atributnya adalah cost. Nah, di sini perlu diperjelas dengan seperti ini juga boleh ya. Jadi cost ditambah cost kali 10% dari tabel katalog. Karena tadi rumusnya adalah P, di sini adalah atribut, di sini adalah R. R ini adalah nama tabel yang berkaitan. Karena di sini adalah barang itu, harga barang itu berada di tabel katalog seperti itu ya. Kita lanjutkan. Kemudian bentuk SQL nya, karena ini menampilkan seluruh data ya, di sini ada bintang ya, select bintang, artinya menampilkan seluruh data. Kemudian ini koma, cost ditambah cost kali 10/100 ya, from katalog. Ini adalah tabelnya atau relasinya. Hasilnya akan tampak seperti ini, dimana kalau kita lihat, kita analisis di sini hasilnya ya, ini misalnya adalah harga aslinya, dengan adanya penambahan 10% akan menjadi seperti ini, ditambah berapa? 2.700, maka akan menjadi 29.700. Oke, selanjutnya contoh generate process sudah. Berikutnya adalah join. Nah, untuk join itu sendiri rumusnya sebenarnya sama seperti kalau kita mengenal Cartesian product, teori himpunan ya. Pada teori himpunan kita mengenal yang namanya Cartesian product. Cartesian product itu simbolnya X ya, rumusnya R kali S, dimana R ini adalah nama tabel, S juga nama tabel, sama juga posisinya seperti ini ya. Ini join. Nah, join sendiri di sini yang akan kita pelajari adalah join yang umum, atau kalau dalam bahasa MySQL itu hanya natural join. Jadi nanti ada 3 jenis join, yaitu natural join, yang pertama natural join, nanti ada join on, yang ketiga join biasa, join gitu saja. Nah, simbolnya ini nanti ada sedikit perbedaan ketika kita menggunakan natural join ataukah join on atau join. Nah, ini perlu saya tegaskan bahwa untuk yang natural join dan join biasa simbolnya sama ya, simbolnya sama seperti ini. Tetapi nanti kalau di dalam join on, join titik-titik on titik-titik, nah simbolnya menjadi seperti ini. Nah, di sini ada kriteria atau ekspresi gitu ya, terserah nanti mau menggunakan apa namanya, istilah apa di dalam di bagian ini ya. Oke, langsung kita bahas satu-satu. Contoh dari natural join, ini bentuk umumnya dari natural join dan join ini memiliki kesamaan. Perlu saya tegaskan bahwa natural join dan join di sini memiliki
kesamaan rumus ya, rumusnya sama. Nah, contohnya menampilkan data barang dan harganya. Data barang dan harganya. Perlu kita analisis dulu. Kita analisis dari mana? Kita memperoleh data barang dan harganya. Data barang kita peroleh dari tabel ya. Data barang ini dari tabel produk. Sedangkan harga ini adalah cost, ini dari tabel katalog. Maka tabel yang berkaitan ini nanti adalah produk join katalog. Ini bentuk aljabar relasinya. Saya pertegas di sini. Berikutnya adalah sintaks dari natural join dan hasilnya. Perhatikan, kalau dari atas ini tadi adalah rumusnya sama ya, rumusnya sama antara natural join dan join, tetapi untuk sintaksnya akan berbeda. Saya akan menggunakan yang pertama adalah natural join. Bagaimana hasil dari natural join? Ini adalah hasilnya. Perhatikan, ada 4 data yang sama berdasarkan perintah ini, natural join. Jadi select bintang from product. Di sini ada kata-kata natural join, kemudian katalog. Komputer akan otomatis mencari data yang sama ya, meskipun tidak kita kenalkan. Data yang sama ternyata ada di PID yang ada di produk dan PID yang ada di katalog. Maka prosesnya di sini lumayan lama, yaitu 0,356 second ya. Berikutnya bentuk join. Bentuknya sama ya, saya ulangi lagi, antara join dan natural join. Jadi bentuknya sama, rumusnya sama, hanya saja nanti hasilnya berbeda. Coba kita perhatikan, menampilkan data barang dan harganya kan sama ya, data barang dan harganya. Kalau kita analisis, ini berasal dari tabel produk dan tabel katalog, tetapi hasil SQL-nya di sini select bintang from produk, di sini katalog. Kata-kata join-nya yang ada di sini hanya join gitu saja, tanpa ada kata-kata natural join. Nah, hasilnya tampak seperti apa? Ini adalah hasilnya, banyak sekali. Nah, kenapa ada 30 baris? Karena di dalam tabel katalog, oke, kita analisis. Di tabel katalog ada 6 baris. Di dalam tabel produk ada 5 baris. Maka ini seperti pada Cartesian produk, itu perkalian atau kombinasi. Berarti sebanyak 30 baris, 6 kali 5. Maka di sini akan muncul 30 baris data. Oke. Kemudian bagaimana dengan jumlah kolomnya? Kolomnya kayak kita ketahui, kalau di dalam katalog itu ada 3, sedangkan yang ada di produk itu ada 3. Harusnya totalnya ada berapa? 6 kolom. Coba kalau kita hitung di sini ada berapa? Sama ya, 6 kolom. Baik, ini kolomnya kalau kita hitung ini adalah jumlahnya ada 6 ya, 1 2 3 4 5 6, ada 6 kolom. Kita lanjutkan join on ya, kita review sebentar. Di dalam join, natural join ya, natural join hasilnya yang sama persis, yang tidak sama dihilangkan. Sedangkan yang ada di join itu semuanya kombinasinya ditampilkan tanpa menghilangkan yang sama, meskipun rumusnya sama tapi hasilnya berbeda ya. Lebih cepat ini ya, kalau kita lihat kecepatan prosesnya yang bawah ini ya, ini akan lebih cepat dibandingkan yang natural join. Kita lanjutkan join on. Nah, join on ini ada ekspresi kalau di rumus yang di awal tadi. Nah, di sini bukan ekspresi, yang dimaksudkan adalah kunci. Kunci apa? Kunci untuk berhubungan.
Nah, biasanya ini kita tentukan kuncinya apa dengan apa. Dengan contoh yang sama, yaitu menampilkan data barang dan harganya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hasilnya ketika kita menampilkan data barang dan harganya. Yang kita gunakan di sini masih sama, yaitu menggunakan data barang itu berasal dari tabel produk, sedangkan harga itu dari katalog. Oke. Nah, ini kunci yang ada di sini, kunci yang dimaksud di sini adalah atribut apa yang dimungkinkan atau yang akan kita arahkan untuk saling berhubungan. Nah, di dalam produk itu memiliki yang namanya produk ID. Nah, di dalam katalog juga ada namanya katalog PID. Nah, PID yang ada di produk dan ada di katalog ini memiliki kesamaan data sebagai tempat untuk berhubungan atau keterhubungan. Begitu. Nah, dengan adanya join on di sini, yang menjadi perbedaan yang sangat mencolok adalah adanya seakan-akan ini suatu kondisi logika, ya, suatu ekspresi logika, tetapi ini adalah semacam relasional. Baik, kita lanjutkan. Ini aljabar relasi untuk join on. Bagaimana hasilnya? Hasilnya ini sama dengan natural join, ya, sama dengan natural join. Ya, ini bedanya kalau kita perhatikan. Produk di sini join katalog. Nah, joinnya ya titik-titik on produk titik PID sama dengan, nah ini yang saya beri kotak ini, ya, ini adalah kunci keterhubungannya, ya, pada PID baik dari tabel produk maupun tabel katalog. Oke. Hasilnya tampak persis seperti natural join. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah aggregate function. Apa itu aggregate function? Biasanya aggregate function ini digunakan untuk mencari data berdasarkan suatu atribut atau kumpulan atribut. Nah, kalau yang lainnya tadi itu dasarnya itu adalah per baris data. Misalkan seleksi itu per baris data, kemudian kalau kita bicara proyeksi itu adalah menampilkan atau memproyeksikan beberapa atribut atau atribut-atribut tertentu gitu. Nah, di sini menghitung nilai dari data-data yang ada di dalam suatu atribut atau dalam suatu kolom. Misal, mencari rata-rata, mencari total jumlah gitu ya, mencari jumlah data, mencari nilai minimal, nilai maksimal, dan seterusnya. Dan ini biasanya untuk perhitungan statistik dasar. Nah, keterangannya G, saya tuliskan ulang ya. G, ini ada function dari suatu atribut, fungsinya apa, kemudian relasi atau tabelnya berasal dari tabel atau relasi mana. Mungkin ada pertanyaan, apakah wajib aggregate function ini berasal dari suatu tabel tertentu? Jawabannya iya. Kenapa? Karena yang akan kita hitung di sini adalah kolomnya. Kolom itu memiliki data apa saja. Nah, data itu baru kita cari, misalnya terkecil, terbesar, rata-rata. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh-contoh sintaks umum di dalam aljabar relasi. Misalnya menghitung total jumlah menggunakan sum, rata-rata menggunakan AVG, average, ya, mencari jumlah atau menghitung data, kemudian mencari nilai maksimal, minimal gitu ya. Ini adalah fungsi-fungsi nanti yang bisa kita masukkan. Misalnya seperti ini, kita memiliki tabel mahasiswa misalkan. Tabel mahasiswa itu ada misalnya NIM, kemudian misal aja ya ini ada umur. Nah, saya akan mencari mahasiswa yang umurnya lebih dari 20 tahun, itu berapa banyak. Nah, itu bisa ya, mahasiswa ini ada umur yang umurnya lebih dari 20 tahun. Bagaimana caranya? Ya, nanti kita menggunakan pembatasan berupa function. Kalau lebih dari 20 tahun nanti kita mencarinya max dari umur. Nah,
itu misalnya yang lebih besar dari 20, kita cari dulu kemudian berapa banyak dengan menggunakan count ya. Ini nanti akan menjadi bahan contoh ke depan. Kita lanjutkan. Ini adalah rumus-rumusnya, langsung kita contohkan dari aggregate function ya. Yang pertama, menghitung jumlah total harga barang. Analisanya kita menggunakan tabel apa? Oh, ternyata menggunakan tabel katalog. Maka kita lingkari dulu katalog. Kemudian yang kita totalkan itu adalah cost ya, cost di sini. Maka nanti akan muncul G, itu adalah simbol aggregate function. Sum ini untuk totalnya. Cost ini adalah atributnya ya. Katalog ini tabelnya atau relasinya ya. Maka select sum cost from katalognya hasilnya. Contoh berikutnya adalah mencari rata-rata harga barang. Nah, rata-rata harga barang, harga juga sama berada di katalog ya. Yang kita cari adalah costnya. Maka AVG itu adalah rata-rata atau average dari costnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, berikutnya ini adalah simbol yang keempat, yaitu assignment. Assignment ini digunakan untuk penugasan pada perintah DDL. DDL itu biasanya untuk membuat tabel, merubah struktur, itu untuk DDL ya, data definition language. Nah, untuk menyingkat penulisan aljabar relasi juga bisa kita gunakan simbol ini, assignment, atau biasa disebut dengan as atau alias. Contoh, menampilkan daftar harga jualnya jika kita mengambil keuntungan 5% dari harga barang. Analisinya yaitu kita menggunakan tabel katalog, karena harga jual itu ada di daftar katalognya dari atribut cost ya. Kemudian aljabar relasinya bisa kita buat, pertanyaannya adalah harga jual, maka kita tuliskan di sini harga jual, kemudian kita kasih assignment cost ditambah cost karena ini adalah 5% ya, cost kali 5%. Ini untuk tahap pertama. Ini pertama kita buat assign untuk menyingkatnya. Yang kedua, kita masukkan karena harga jual yang di sini sudah kita beri assign, maka di sini untuk menampilkannya kita cukup menggunakan proyeksi harga jual dari katalog ya. Kemudian bentuk SQL-nya seperti ini. Ingat, karena di sini ada assignment, maka di sini muncul S ya, S. Nah, maka ini adalah simbol assignment yang menjadi S. Yang tadinya kalau kita lihat cost ditambah cost kali 10%. Oh maaf, ini 10% ya. Yang benar 5%, 5/100 S harga jual ya, from katalog. Mungkin akan saya tuliskan ulang di sini rumusnya ya. Select bintang koma cost ditambah cost kali 5/100. Nah, di sini ada S, nah harga jual. Nah, ini harus disambung ya, harga jual. Ini from katalog. Oke, itu adalah hasilnya. Perhatikan, ini hasil karena saya tadi menggunakan 10%, maka di sini hasil dari query-nya masih menggunakan 10%. Coba nanti kalau kita rubah dengan 5%, hasilnya seperti apa? Ini sebagai salah satu bentuk penugasan dan dilaporkan ke dalam laporan praktek mingguan. Berikutnya kita bicara tentang rename ya, sangat mudah ya rename. Di sini ada R, rename, simbolnya adalah row, R-nya dipertegas di sini, row. Untuk mengubah tabel secara permanen dan sementara. Nah, apa bisa kita merubah nama sebuah tabel secara sementara? Bisa. Biasanya kita merubah nama tabel secara sementara ini kalau
kita melakukan operasi unary. Unary itu adalah relasionalnya, bahwa dia, suatu tabel itu hanya berhubungan dengan dia sendiri. Apa bisa? Bisa. Kita pecah nanti ya. Nah, contohnya ini bentuk umumnya atau rumusnya adalah, nih saya beri kotak biar nanti lebih jelas. Row, new tabel, all tabel. Tabel lama namanya apa? Ini ada tabel baru ya. Contoh, merubah nama tabel secara permanen. Tabel coba menjadi contoh ya. Tabel coba menjadi contoh. Di sini tidak ada tabel contoh menjadi contoh ya. Saya rubah, ini bukan tabel coba, tetapi ini adalah tabel R ya. Tabel R yang pernah kita buat, kita pernah membuat tabel R dan tabel S ya. Coba kita rubah tabel R menjadi coba, bukan contoh ya, menjadi coba. Maka kita menulisnya row, tabel barunya apa? Menjadi coba ya. Tabel lamanya adalah R. Nah, seperti ini. Ini adalah rumus dari aljabar relasinya. Nah, kemudian bentuk SQL-nya cukup kata-kata rename, nama tabelnya apa ya, tabel to menjadi apa? Coba. Itu ya, ada to. Nah, ini perhatikan ya. Tadi ada beberapa contoh yang kurang tepat, nanti silahkan diperbaiki sendiri. Merubah nama tabel sementara, ini biasanya digunakan untuk operasi yang melibatkan tabel sementara, itu biasanya untuk operasi unary ya. Contoh berikut akan merubah nama tabel katalog menjadi dua tabel, yaitu T1 dan T2. Contohnya aljabar relasinya akan menjadi seperti ini. Kalau kita tadi ada T1 kemudian T2, maka tabel lamanya namanya katalog ya. Ini katalog menjadi T1, katalog menjadi T2. Apakah bisa? Bisa. Biasanya operasi-operasi seperti ini nanti yang keterlibatannya itu paling banyak pada sub query, di mana satu query nanti ada beberapa select bintang from. Nah, di dalamnya ada lagi select bintang from. Itu bisa. Oke, kita lanjutkan. Setelah rename adalah update. Update di sini yang terlihat adalah kata-kata date, itu D-nya delta ya. Delta. Ya, delta. Untuk merubah data, jika terdapat tabel atau relasi dengan ekspresi perubahan data, misalnya E, ini adalah ekspresi perubahan data pada suatu atribut A, maka bentuk umum update itu adalah, ini adalah atributnya yang akan kita rubah itu apa. Perhatikan ini ada tanda assign ya. Pada awal slide tadi sudah dijelaskan, kebanyakan pada update, delete, kemudian insert, rename. Nah, itu menggunakan sign di sini. E ini adalah ekspresi. Ekspresinya apa? Ini tergantung soalnya ya. R ini adalah tabelnya. Tabel apa? E ekspresi. Contoh ya. Merubah harga barang yang PID-nya M01P menjadi 5.000. Perhatikan. Yang dirubah apanya? 5.000 itu apa? Oh, ternyata harga barang itu adalah cost. Kemudian ekspresinya yang PID-nya, nah ini PID-nya sama dengan M001P. Ini bisa kita begini ya. Ekspresinya itu ternyata adalah PID sama dengan M01P. Nah, itu bisa kita singkat seperti itu nanti. Nah, dirubah menjadi berapa? 5.000. Apakah tadinya 5.000? Ya, belum tentu ya. Jadi delta cost, assign cost sama dengan 5.000, where-nya atau seleksinya PID sama dengan M01P dari tabel katalog. Ini untuk perintah di dalam SQL-nya kita gunakan update. Nama tabelnya adalah katalog. Cost-nya kita setting ini, terus ini sebagai nilai pembatas ekspresinya, di mana yang PID-nya sama dengan M01P. Kita lanjutkan yaitu untuk delete. Delete itu menghapus data pada suatu tabel.
Ini juga ada ekspresi seperti halnya pada update gitu ya. Maka bentuk umumnya, perhatikan, misalnya ini adalah tabel R, dari tabel itu dikurangi berdasarkan data ekspresi. Nah itu, hapus seluruh data produk yang warnanya biru. Nah ini ya, warna biru berarti color sama dengan blue. Nah ini warnanya biru color sama dengan blue, ini adalah bentuk dari ekspresinya dari tabel produk. Ciri kalau nanti kita menggunakan delete from product where color sama dengan blue itu berhasil, nanti akan muncul one row affected. Nah ini nanti silahkan dipraktekkan sendiri apakah berhasil. Caranya yaitu silahkan masukkan data sembarang, kemudian coba dihapus lagi, kemudian ditampilkan lagi apakah berhasil atau tidak. Yang berikutnya yaitu insert. Berbeda dengan delete, kalau delete itu adalah menggunakan minus karena mengurangi data, sedangkan kalau insert itu menambah data. Maka di sini menggunakan U. U itu apa? Menggabungkan ya. Ekspresinya tentunya ekspresi data berdasarkan urutan atribut-atributnya. Contoh, menambahkan data pada tabel produk dengan data-data PID-nya ada, PIName-nya ada, color-nya ada, maka aljabar relasinya akan menjadi produk, kemudian kita assign, kemudian ada union, ini adalah ekspresinya ya, ekspresi dari E ini diperoleh dari soal. Insert into product values ya, values ini biasa ya untuk MySQL. Kemudian silahkan nanti ditampilkan apakah berhasil dengan cara select bintang from product, itu untuk menambahkan. Oke, itu untuk teori-teori operasi tambahan. Ada 8 teori ya. 8 teori itu cara mudahnya kita bisa persingkat agar mudah menghafalnya. Itu sebenarnya tidak terlalu repot ya. Untuk tambahan itu misalnya kita mulai dari join ya. 1. Join itu seperti panah gini, terus di sini juga ada panah, seakan-akan panah yang bertemu, maka join ya. Kemudian yang kedua, kita update misalnya. Update itu yang kelihatan itu adalah D-nya, simbolnya adalah delta. Delta. Bagaimana simbol delta? Nah, seperti ini delta. Berikutnya, misalnya aggregate function. Aggregate ya, aggregate itu banyak G-nya, simbolnya seperti G ya, seperti ini ya. Delete itu minus, delete, kemudian insert itu menggabungkan U gitu ya, kemudian ada assign, kemudian rename simbolnya adalah row ya, rename R row. Nah seperti ini ya, jadi mudah. Nah kemudian kita sudah ada join, update, kemudian aggregate, delete, insert, assign. Nah selesai sudah untuk menghafal teori simbol-simbol dari teori operasi tambahan ini. Nah berikutnya kita akan langsung mempraktekkan berdasarkan teori-teori ini dengan kombinasi maupun tidak kombinasi berdasarkan soal-soal berikut ini ya. Apa yang kita praktekkan hari ini nanti silahkan dipraktekkan sendiri, kemudian dilaporkan, ditulis seperti biasa ke dalam bentuk PDF ya, kemudian diupload di dalam disunan di tempat yang sudah disediakan. Yang pertama, soal-soal latihannya yaitu praktek kombinasi, menampilkan nama pemasok dan rata-rata harga barangnya. Yang kedua, menampilkan nama produk yang harganya paling mahal. Yang ketiga, ubahlah kolom color menjadi color gitu ya. Menampilkan nama pemasok, nama barang, harga dasar, yang mana harga dasar memiliki ketentuan bahwa harga yang ada di dalam daftar sudah termasuk pajak 2,5%. Nah ini harga dasar, berarti kita cari dulu 2,5%-nya, kemudian dikurangkan dari situ. Atau kalau kita balik,
harga dasar tersebut ditambahkan pajak itu akan menjadi harga saat ini yang sudah ada. Nah, pertanyaannya adalah ada 4, setiap satu soal ada 4 jawaban ya. Yang pertama kita analisa setiap pertanyaan yang ada menggunakan tabel apa, kolom apa yang bersangkutan gitu ya. Kemudian yang kedua, buatlah aljabar relasi dengan berbagai kemungkinan rumusan ya. Kita bisa menggunakan misalnya Cartesian product, menggunakan join, itu bisa. Maka di sini berbagai kemungkinan itu bisa terjadi. Yang ketiga, buat SQL menggunakan MySQL berdasarkan aljabar relasi yang berhasil dibuat. Kalau menggunakan join, join on, atau menggunakan join saja, natural join, maka seperti apa hasilnya ya. Tentunya hasilnya yang mendekati benar. Kalau kita misalnya menggunakan natural join ya dengan join on, jangan menggunakan join biasa ya. Join biasa tidak akan memunculkan hasil yang bagus. Yang keempat, sajikan hasil query-nya. Ya tentunya kalau kita membuat SQL tentu akan benar salahnya terlihat dari situ, dari hasilnya. Baik, langsung saja kita praktekkan dari keempat soal tersebut, 1 atau 2 saja. Untuk yang selanjutnya silahkan nanti dikerjakan, dieksplorasi sendiri. Soal pertama adalah menampilkan nama pemasok dan nama pemasok dan rata-rata harga barangnya. Dari pertanyaan ini pertama kita lakukan analisa dulu. Analisanya yaitu yang pertama, tabel apa saja yang kita gunakan. R. Ternyata yang kita gunakan tabelnya adalah nama pemasok, berarti ada tabel pemasok, berarti supplier. Oke. Kemudian harga barang kita peroleh dari katalog. Oke. Kita tulis katalog. Berikutnya kita tentukan hubungan supplier dengan katalog. Ini nanti kita gabungkan dengan cara bagaimana? Kita tentukan dulu, misalnya menggunakan natural join. Berarti nanti supplier itu secara natural berhubungan dengan katalog. Nah, ini yang perlu kita buat pertama, yaitu R atau tabel mana saja yang berhubungan. Berikutnya adalah kita bicara tentang atribut. Atribut apa saja yang dimunculkan? Kalau dimunculkan itu berarti diproyeksikan. Kita gunakan P, yang kita proyeksikan adalah nama pemasok. Nama pemasok di dalam tabel namanya adalah supplier name. Singkatannya adalah S name. Kemudian berikutnya rata-rata harga barang. Rata-rata harga barang itu diperoleh dari mana? Rata-rata itu berarti dari aggregate function. Ya, G rata-rata rumusnya adalah APG, average. Harga barang itu adalah cost. Ya, kita kasih ini adalah. Kemudian kalau sudah kita analisa seperti ini, atribut yang terlibat apa saja, analisa dari tabelnya itu apa saja. Berikutnya kita buat aljabar relasinya. Saya singkat, aljabar relasinya adalah kita tampilkan proyeksi. Proyeksinya adalah supplier name. Kemudian agregasinya adalah fungsinya adalah AVG, yang kita hitung adalah cost-nya. Tabelnya itu adalah tabel supplier, natural join, katalog. Oke. Ini adalah aljabar relasinya. Jawaban yang ketiga adalah kita lihat. Kalau seperti ini proyeksi, berarti kita gunakan select ya, ini proyeksi S name ya, karena ini adalah S name. Kemudian AVG cost, AVG dalam kurung cost,
Nah, kemudian from, perhatikan itu adalah supplier natural join catalog. Kita tuliskan supplier natural join catalog. Oke, setelah ini coba kita masuk ke MySQL nya. Baik, untuk mempraktekannya kita gunakan MySQL. Pertama kita masuk dulu dengan cara MySQL min port sama dengan ini port saya setting seperti ini berbeda dengan punya Anda yang di rumah ya. Kemudian min p, saya tidak kasih password. Berikutnya kita tampilkan dulu tabel-tabel yang akan kita gunakan untuk praktek dengan cara show tables. Oke, itu adalah tabel-tabel yang kita ingin kita praktekkan. Ini adalah akumulasi dari seluruh tabel-tabel yang telah kita praktekkan maupun kita teorikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Select smin, apg cost, kemudian kita cari tabelnya yaitu from supplier natural join catalog. Ya, itu adalah hasilnya. Pertanyaannya, kenapa antara antara supplier dengan katalog kok hanya ada satu data? Coba kita lihat select bintang from supplier. Ini adalah suppliernya. Kemudian kita tampilkan data di katalog seperti apa. Kalau kita lihat seperti ini, kenapa kok yang muncul hanya ada satu data? Harapannya kita tidak hanya seperti ini hasilnya, tetapi rata-rata yang dimaksud di sini adalah rata-rata berdasarkan atau setiap kelompok dari nama suppliernya. Nah, kalau kita lihat ini kalau kita lihat ya, antara SID yang ada di dalam supplier dengan yang ada di katalog ini sebenarnya banyak yang sama. Nah, kalau rata-ratanya berdasarkan ini semua, pastinya misalnya ya berdasarkan supplier S02 ESC komputer, harapannya seperti itu. ESC komputer berapa, kemudian S03 Oslo misalnya 03 itu di rata-rata berapa, bukan seperti yang ini tadi hasilnya ya. Berarti apakah ada yang kurang? Jawabannya iya. Nah, ini salah satu bentuk seperti ini perlu dilakukan yang namanya grouping. Grouping itu artinya mengelompokkan berdasarkan suatu data tertentu. Oke, secara teori grouping ini akan kita bahas kenapa dan kapan kita menggunakan grouping. Di manakah yang perlu di group? Yang perlu di group adalah pada bagian rata-rata ya. Rata-rata itu yang mana toh? Rata-rata yang dimaksud ini adalah cost. Ini sebenarnya milik siapa? Cost yang di sini itu milik siapa? Kan harusnya milik dari setiap nama pemasok. Maka cirinya kalau rata-rata AVG itu AVG dari cost itu memerlukan grup ya, grup. Maka di sini bisa kita tambahkan dengan grup by ya. Grup by apa? Misalnya kita grup berdasarkan nama SID ya yang ada di katalog atau di supplier gitu. Nah, maka grup by SID ini harus kita jelaskan, grup by SID yang ada di katalog misalnya. Katalog titik SID. Nah, ini ya. Jadi yang ini harus kita perjelas bahwa yang kita grup itu berdasarkan ini. Oke, kalau sudah ketemu seperti ini, coba sekarang dari sintak yang ada di MySQL tadi kita akan tambahkan yaitu adanya group by. Apakah berhasil? Natural join ini tadi sudah sampai di sini.
kemudian natural join, kita tambahkan yaitu group by katalog .sid. Apakah berhasil? Kita coba saja. Nah, inilah yang tadinya diharapkan. Sebenarnya adalah menampilkan rata-rata dari setiap pemasok. Ini yang betul ya. Bukan seperti ini tadi, seluruhnya dirata-rata. Ya, bisa paham ya, bisa dipahami. Nah, di sini kelemahan dari aljabar relasi ini tidak bisa menentukan model group by. Oke, untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk yang tugas-tugasnya seperti biasa untuk membuat laporan praktek mingguan, silakan dibuat dengan sebaik-baiknya sebagai unsur penilaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.